guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit komponen-komponen pada komputer atau komponen-komponen pada motherboard. Nah, untuk merakit komputer tentunya kita membutuhkan alat, yaitu kita membutuhkan cuma satu alat saja, yaitu obeng yang berukuran sedang. Dan untuk alat pelengkapnya kita membutuhkan sebuah baut ya. Fungsi baut ini sendiri yaitu untuk memasangkan motherboard ini ke atau komponen-komponen pada motherboard ke casing ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ke videonya saja. Let's go. Oke, untuk langkah pertama yaitu kita memasangkan prosesornya terlebih dahulu. Untuk motherboardnya di sini saya menggunakan motherboard G31. Dan untuk prosesornya, di sini saya menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo ya. Nah, untuk memasang prosesornya ini cukup mudah ya. Kita tinggal pasin ya prosesor ini sama letak atau tempat prosesornya itu sendiri ya. Nah, kita pasin ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menutupnya dan menguncinya. Untuk langkah yang kedua yaitu kita memasangkan fan heatsink ini atau kipas prosesornya. Untuk memasangkan kipas ini sendiri yaitu cukup sulit ya, atau mudah-mudah gampang ini. Karena di saat kita memasangkan kipas ini jangan sampai si kuncinya ini patah ya, karena apabila salah satu kunci pan ini patah, maka si pan ini tidak akan, jika kita pasangkan itu kendor ya, tidak akan kencang gitu. Nah, untuk memasangkannya seperti ini, kita pasin dulu. Nah, di sini ya seperti ini. Nah, kita masukkan dulu kunci-kuncinya. Nah, apabila sudah masuk ya, kita tinggal tekan ya, tekan seperti ini satu persatu ya, tekan ya kuncinya, tekan. Jika sudah masuk semua, kita tinggal menguncinya. Bagaimana cara menguncinya? Kita tinggal putar ke kanan ya. Enggak. Tinggal putar ke kanan. Nah, ke kanan. Nah, gitu. Bagaimana untuk memastikan bahwa kita memasang kipas ini benar ya? Jika kipas ini ya tidak goyang begini, berarti kita memasangnya dengan benar ya. Apabila kita memasangnya tidak benar, itu pasti si kipas ini akan goyang ya. Tuh, ini kencang ya, ini kencang ya, kencang. Berarti kita memasangnya dengan benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memasangkan power supply. Di sini saya menggunakan power supply 450 volt ya, ke 450 watt. Sorry. Nah, memasang power supply ini mudah ya. Kita tinggal colokin ke sini ya. Untuk agar rapi ya, kita putar-putar dulu kabelnya. Ini agar rapi ya memasangkan. Nah, agar rapi kita putar-putar seperti ini. Nah, kita tinggal pasang ya. Nah, memasangnya cukup mudah, tinggal tekan ya sampai terkunci ya. Nah, sudah itu
Setelah itu kita tinggal memasang RAM ya. Kita buka dulu kuncinya. Nah, untuk RAM-nya di sini saya menggunakan RAM DDR2 2 keping ya. Berarti ini kapasitas 2 GB. 2 ditambah 2 berarti ya kita jadi 4 GB ya. Nah, untuk cara memasangnya cukup mudah ya. Kita tinggal pasin ya, ini pasang di sini, ini slot RAM-nya. Nah, untuk memasangnya bagaimana? Kita tinggal tekan ya sampai si RAM ini terkunci sendiri ya. Nah, kembali ya guys. Nah, ini sampai terkunci sendiri ya. Nah, ini ya sampai terkunci sendiri. Kalau memasang RAM itu ya suka kebalik gitu ya. Mana yang pas, mana yang enggak gitu. Nah, berarti jika sudah terkunci sendiri berarti kita memasangnya dengan benar. Nah, untuk yang kedua yaitu kita pasang sama seperti tadi ya. Tekan sampai terkunci sendiri ya. Gitu. Nah, kita pastikan dulu ini kencang atau tidak. Nah, ternyata sudah kencang ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita tinggal memasang yaitu kabel ya, kabelnya itu sendiri yaitu di sini ya. Nah, kepada teman-teman semua ya mohon maaf ya apabila ada suara berisik yaitu di luar, yaitu maklumlah rumah pinggir jalan gitu, jadi mohon maaf ya gitu kalau berisik ya. Nah, setelah itu kita tinggal colokin kabel PAN ini ya ke sini ya, biar rapi. Kita tinggal putar-putar dulu. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal colokin si kabel ini ya. Untuk fungsi kabel ini yaitu untuk mengalirkan arus listrik ya kepada motherboard. Nah, setelah ini kita tinggal pasang ya ke PC-nya. Nah, tadi kita masukkan dulu ya bautnya untuk mengunci si motherboard ini. Nah, sekarang kita tinggal baut ya supaya
setelah memasang power supply, kita tinggal memasang DVD room ya. Nah, setelah kita masukkan DVD room ini ke dalam, ya, jangan lupa kita masukkan kabelnya ya. Oh iya, kita masukkan kabel dari power supply dulu ya. Nah, setelah itu kita baru pasang kabel. Nah, setelah terpasang kabelnya, tinggal kita kencangkan ya dengan menggunakan baut. Nah, setelah kita pasang DVD room tadi, jangan lupa kita untuk memasangkan kabel-kabel pada casing ini kepada motherboard ya. Kita pasang kabel USB. Kita pasang kabel power, reset, dan LED ya, lampu. Kita pasangnya satu-satu ya, susah soalnya ini pasang kabel ini. Nah, setelah itu kita pasang kabel audio ya, audio di sini ya. Oke, sudah kencang semuanya ya. Oke, setelah tadi kita pasang kabel, kemudian kita tinggal pasang harddisknya ya. Di sini saya menggunakan harddisk yang berkapasitas 160 GB ya. Oke, cara masangnya gini. Kita cari ya kabel ini, power supply. Kabel SATA ya. Dan ini kabel SATA juga. Oke. Nah, kita tinggal simpan harddisknya di bawah sini ya. Oke, setelah itu kita tinggal tes apakah PC ini hidup atau enggak ya. Oke, let's go. Oke guys, kita tinggal nyalakan komputernya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal masuk ke menu ya. Untuk masuk ke menu, kita tinggal tekan tombol F1. Nah, setelah seperti ini, kita cek apakah harddisk, DVD room, dan RAM-nya masuk atau tidak ya, kebaca atau enggak ya. Nah, di sini. Nah, ternyata untuk CD room-nya atau DVD room-nya ini sudah terbaca ya. Nah, untuk harddisk ternyata terbaca juga. Tadi kita menggunakan harddisk yang berkapasitas 160 GB ya. Nah, ini terbaca. Bagaimana untuk RAM-nya? Apakah terbaca? Kita tinggal masuk ke sistem information saja. Oke. Nah, tadi kita menggunakan RAM 4 GB ya. Ternyata di sini juga sistem memori. Nah, ini terbaca ya. 4096 MB ya. Oke guys, mungkin ini saja pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.